Pernah bingung nggak sih pas mau beli mobil, terus ditanya, mau yang matic atau manual? Pertanyaan ini sering banget jadi dilema, apalagi buat yang baru pertama kali punya mobil. Rasanya kayak milih antara makan nasi goreng pakai telur ceplok atau telur dadar. Sama-sama enak, tapi sensasinya beda. Sebenarnya, dua-duanya sama-sama mobil. Fungsinya juga sama buat nganterin kita dari satu tempat ke tempat lain. Tapi cara kerjanya, terutama cara kita sebagai pengemudi menjalankannya, itu yang bikin beda banget. Jadi sebelum kita nentuin pilihan, yuk kita kenalan dulu sama dua jenis mobil ini biar nggak salah pilih dan nyesel di kemudian hari. Jadi begini, mobil manual itu mobil yang transmisinya kita atur sendiri. Tahu kan, ada 3 pedal di bawah setir gas, rem, dan satu lagi namanya pedal kopling. Nah, setiap mau ganti kecepatan atau gigi, kita harus injak pedal kopling itu sambil mindahin tuas puas persneling. Misalnya dari gigi 1 ke 2, dari 2 ke 3, dan seterusnya. Jadi, tangan kiri dan kaki kiri, kita bakal aktif banget bekerja. Kita jadi dirijen yang ngatur langsung ritme mesin mobil. Ada rasa kontrol penuh yang kita dapatkan saat mengendarai mobil jenis ini, seolah-olah kita benar-benar menyatu dengan mesin dan jalanan di depan kita. Sekarang kita beralih ke mobil matic, side atau nama lengkapnya transmisi otomatis. Sesuai namanya, mobil ini serba otomatis. Coba deh intip bagian kakinya, cuma ada 2 pedal gas dan rem. Nggak ada pedal kopling. Tugas kita sebagai sopir jadi lebih simple. Cukup pindahin tuasnya ke posisi D untuk drive alias jalan, lalu tinggal mainin gas dan rem aja. Mobilnya bakal pintar-pintar ganti gigi sendiri sesuai kecepatan dan kondisi jalan. Jadi, kaki kiri kita bisa santai istirahat di solar, dan tangan kiri juga nggak perlu sibuk mondar-mandir di tuas persneling. Praktis banget kan? Perbedaan mendasar ini bukan cuma soal cara mengemudikannya saja loh. Ini juga yang nantinya akan sangat berpengaruh ke pengalaman berkendara kita sehari-hari, bahkan sampai ke urusan perawatan dan kantong. Bayangin aja, kalau setiap hari kita harus lewat jalanan yang macet parah, kira-kira lebih enak pakai yang mana? Atau, kalau kita suka banget sama sensasi mobil yang tarikannya responsif dan bisa kita atur sesuka hati, mana yang lebih pas? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita coba jawab bareng-bareng di bagian selanjutnya. Jadi simak terus ya. Kalau kita ngomongin mobil matic, kata pertama yang pasti muncul di kepala adalah nyaman. Ini kelebihan utamanya yang nggak bisa dibantah. Bayangin deh, kamu lagi kejebak macet di jalanan kota besar pas jam pulang kerja. Kalau pakai mobil matic, kamu tinggal mainin rem sama gas pelan-pelan. Nggak perlu pusing injak lepas kopling sampai kaki kiri terasa kram atau pegal linu. Buat para pemula yang baru belajar nyetir, mobil matic ini seperti sahabat terbaik. Nggak ada drama mesin mati mendadak di tanjakan, atau pas lagi macet karena salah lepas kopling. Pokoknya, lebih simple dan nggak bikin stres. Kenyamanan ini bikin mobil matic jadi idola banget buat dipakai sehari-hari di perkotaan. Perjalanan ke kantor, antar anak sekolah, atau sekadar jalan-jalan ke mall di akhir pekan, jadi terasa lebih santai dan nggak melelahkan. Kita bisa lebih fokus ke jalanan, ke spion by, dan ke sekitar kita, tanpa harus terbagi konsentrasinya untuk mikirin kapan harus ganti gigi. Kaki kiri yang bebas tugas juga bikin badan nggak cepat capek. Apalagi buat perjalanan jarak jauh di jalan tol yang lurus dan lancar. Pokoknya, untuk urusan kemudahan dan kenyamanan, mobil matic juaranya. Tapi, di balik kenyamanannya, mobil matic juga punya beberapa kekurangan yang perlu kita pertimbangkan. Biasanya, harga mobil matic itu sedikit lebih mahal dibandingkan dengan varian manualnya untuk model yang sama. Selisihnya bisa beberapa juta sampai belasan juta rupiah. Lumayan kan? Selain itu, perawatannya juga cenderung lebih kompleks dan butuh biaya lebih. Oli transmisinya harus diganti secara rutin, dan nggak boleh telat. Kalau sampai transmisinya bermasalah, siap-siap deh merogoh kocek lebih dalam, karena biaya perbaikannya nggak murah sama sekali. Soal konsumsi bahan bakar juga sering jadi perdebatan. Meskipun teknologi mobil matic sekarang sudah semakin canggih dan efisien, tapi secara umum, mobil matic masih sedikit lebih boros bahan bakar dibandingkan mobil manual. Ini karena ada sedikit tenaga mesin yang hilang di sistem transmisinya. Selain itu, buat sebagian orang yang suka ngebut atau butuh akselerasi spontan, mobil matic kadang terasa kurang responsif. Ada jeda sepersekian detik saat kita injak gas dalam-dalam sebelum mobilnya benar-benar melesat. Jadi, ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kenyamanan.
Sekarang giliran tim manual. Kalau mobil Matic jualan kenyamanan, mobil manual ini jualan sensasi dan kontrol. Kelebihan paling utama dari mobil manual adalah kita punya kendali penuh atas mobil. Kita yang nentuin kapan harus ganti gigi, di putaran mesin berapa, mau tarikan awang galak atau yang santai, semuanya ada di tangan dan kaki kita. Sensasi saat kita berhasil memindahkan gigi dengan mulus, merasakan mesin meraung pas di momen yang tepat, itu kepuasan tersendiri yang gak akan didapat di mobil Matic. Buat yang hobi otomotif, ini seru banget. Dari sisi finansial, mobil manual juga lebih ramah di kantong. Seperti yang sudah disinggung tadi, harga belinya biasanya lebih murah daripada varian Matic. Ini bisa jadi pertimbangan penting, apalagi kalau budget kita terbatas. Selain itu, perawatannya juga lebih simpel dan murah. Sistem transmisinya lebih sederhana, nggak serumit Matic. Kalaupun ada kerusakan, misalnya kampas kopling aus, biaya penggantiannya relatif terjangkau, dan banyak bengkel yang bisa menanganinya. Jadi, untuk jangka panjang, biaya operasional mobil manual bisa lebih hemat. Soal efisiensi bahan bakar, mobil manual umumnya sedikit lebih irit. Karena kita bisa mengatur perpindahan gigi secara optimal sesuai kondisi, kita bisa menjaga putaran mesin tetap rendah untuk menghemat bensin. Kita bisa melakukan teknik engine brake, mengurangi kecepatan dengan menurunkan gigi, yang juga membantu menghemat kampas rem. Akselerasinya pun terasa lebih spontan dan responsif. Begitu kita oper gigi dan bejek gas, tenaga mesin langsung tersalur ke roda tanpa banyak jeda. Inilah kenapa banyak mobil balap atau mobil sport yang masih setia pakai transmisi manual. Tapi ya itu, ada harga yang harus dibayar untuk semua keseruan dan kontrol ini. Capek! Mengendarai mobil manual di tengah kemacetan kota yang padat merayap itu, butuh kesabaran dan kekuatan kaki kiri ekstra. Injak lepas kopling berulang-ulang bisa bikin pegal, apalagi kalau macetnya parah. Buat pengemudi pemula, belajar mobil manual juga butuh waktu lebih lama. Ada tantangan untuk menyelaraskan pelepasan kopling dan tekanan gas agar mesin tidak mati atau mobil tidak loncat. Di tanjakan, butuh teknik khusus biar mobil tidak mundur saat mau mulai jalan lagi. Hari sapi minta sedikit lewat dia. Setelah kita bedah satu persatu kelebihan dan kekurangan masing-masing, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Jadi, pilih yang mana? Jawabannya sangat tergantung pada kebutuhan, gaya hidup, dan di mana kamu akan lebih sering menggunakan mobil itu. Tidak ada jawaban yang mutlak benar atau salah. Mobil terbaik adalah mobil yang paling pas buat kamu. Jadi, jangan cuma ikut-ikutan teman atau tren, tapi coba renungkan baik-baik mana yang paling sesuai dengan kondisimu. Coba kita buat beberapa contoh skenario sederhana untuk membantu kamu memutuskan. Kalau kamu adalah seorang pekerja kantoran yang setiap hari harus menempuh perjalanan pulang pergi melintasi pusat kota yang super macet, mobil Matic jelas pilihan yang jauh lebih bijak. Bayangkan betapa nyamannya kamu bisa merayap di kemacetan tanpa harus membuat kaki kirimu pegal linu. Atau mungkin kamu adalah seorang ibu rumah tangga yang sering antar jemput anak sekolah, ke pasar, atau ke mall. Kemudahan dan kepraktisan mobil Matic akan sangat membantu. Buat kamu yang baru pertama kali belajar menyetir dan masih sedikit takut, mobil Matic juga bisa jadi awal yang baik untuk membangun kepercayaan diri di jalan raya. Sebaliknya, kalau kamu tinggal di daerah yang jalannya relatif lancar, atau mungkin di daerah pegunungan dengan banyak tanjakan dan turunan curam, mobil manual bisa jadi pilihan yang lebih asyik dan bertenaga. Kontrol penuh atas gigi membuatmu lebih mudah menaklukkan tanjakan dan melakukan engine brake saat turunan. Kalau kamu adalah seorang antusias otomotif yang suka merasakan koneksi langsung dengan mesin dan menikmati setiap proses berkendara, sensasi oper gigi manual pasti tidak tergantikan. Atau jika budget adalah prioritas utamamu, memilih varian manual bisa menghemat uang yang lumayan. Pada akhirnya, tips terbaik adalah coba sendiri. Kalau kamu punya kesempatan, cobalah test drive kedua jenis mobil ini. Rasakan sendiri bagaimana rasanya mengemudikan mobil Matic di tengah keramaian. Dan rasakan juga bagaimana sensasinya memindahkan gigi di mobil manual. Pengalaman langsung seringkali menjadi guru terbaik. Pikirkan rutinitas harianmu, pikirkan di mana kamu akan paling sering berada di balik kemudi. Dan pikirkan juga soal budget perawatan jangka panjang. Dengan begitu, kamu pasti bisa menemukan jawaban yang paling pas. Apakah kamu masuk tim Matic yang nyaman, atau tim manual yang seru? Selamat memilih.